Pratiwi Novianti atau Teh Novi tidak tinggal diam dituding sebagai orang yang menyebar rekaman percakapan Denny Sumargo dan Pablo Benua dengan Farhad Abbas. Awalnya, Denny Sumargo mencurigai 5 nama. Mereka antara lain dirinya sendiri, Pablo Benua, Farhad Abbas, Alvin Lim, dan Teh Novi. Namun, Denny Sumargo paling curiga pada orang yang paling diuntungkan ketika rekaman suara itu tersebar di media sosial. Hal ini lantas membuat netizen yang budiman mencurigai Teh Novi. Pasalnya, Novi paling diuntungkan dalam menuai simpati ketika rekaman tersebut tersebar. Teh Novi melalui unggahan Instagram story-nya seolah mempersilahkan Denny Sumargo untuk membuktikannya dan melaporkannya ke polisi. Pratiwi Novianti juga mengatakan dirinya tidak tahu apapun mengenai rekaman suara Denny Sumargo dan Pablo Benua yang beredar di media sosial. Bahkan, Teh Novi mengatakan rekaman suara Denny Sumargo dan Pablo Benua itu menyakitkan dirinya sebagai perempuan. Karena itu, Teh Novi mengatakan dirinya tidak mendengarkannya secara langsung dan menyuruh orang lain untuk mendengarkan rekaman tersebut. Oleh sebab itu, Teh Novi kesal dirinya justru dituduh sebagai salah satu orang yang menyebarkan rekaman tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, masih ada yang pada belum paham ya tentang rekaman percakapan antara Kodensu dan FA yang bocor ya. Nah, dan masih kayak gini nih ya. Dikira Kodensu itu bermuka dua. Nah, jadi sebenarnya rekaman itu direkam sebelum Kodensu dan si Farhad itu ya terkait kasus Tai ya. Jadi, kenapa itu Kodensu tiba-tiba mengatakan Tai ya, itu tadi karena Kodensu setelah percakapan yang terjadi antara Kodensu dan Farhad di rekaman tersebut ya, akhirnya Kodensu itu menyadari bener-bener ini orang nggak bisa dipegang omongannya. Makanya akhirnya Kodensu ya itu menyematkan kata Tai ya di kolom komentar yang kemudian akhirnya diasumsikan, didefinisikan sebagai TAI ya oleh si FA. Akhirnya ramai itu. Jadi rekaman itu sebelum ada kejadian si TAI itu ya. Nah, itulah kenapa akhirnya Kodensu dan si FA terjebak oleh satu kasus, yaitu masalah kata Tai. Kalau ngomongin si Teteh, ya gue setuju banget guys sama beliau. Mengurus ODGJ itu bukan hal yang gampang. Bahkan gue pribadi mungkin gue nggak akan sanggup. Karena jujur gue gelian guys orangnya. Si Teteh bisa dan itu luar biasa. Tapi gue jadi kepikiran guys. Si Teteh bilang yang mengkritik beliau itu nggak lebih baik dari si Teteh. Bahkan nggak bisa melakukan apa-apa untuk orang lain. Ya ampun, gue jadi introspeksi diri guys. Apakah gue juga harus mulai memandikan ODGJ ya untuk biar gue bisa dikatakan lebih baik, atau gue boleh mengkritik apabila gue udah mainin ODGJ. Tapi kok standarnya ini unik banget ya. Karena kalau kita mau fair-fairan dan jujur ya guys, bahwa setiap orang itu punya caranya sendiri untuk berbuat baik. Ada yang bantu dengan tenaga, ada yang bantu dengan uang, ada yang bantu dengan ide, bahkan ada yang bantu dengan cara mengkritik secara konstruktif supaya apa yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, merawat ODGJ itu luar biasa ya, itu sangat hebat. Tapi apakah itu satu-satunya indikator kebaikan seseorang? Sebagai seorang netizen yang peduli dengan perjuangannya si Teteh, gue ikut prihatin banget guys. Kalau memang ada orang-orang di sekitarnya Teteh yang tiba-tiba berubah arah dari yang tadinya mendukung malah jadi menyerang. Nah, ini berat banget loh guys menghadapi situasi kayak gitu. Tapi memang si Teteh luar biasa ya guys. Tetap tegar, nggak mau ngebalas serangan. Jadi kalau kata si Teteh mah nggak perlu dibales, cukup nge-repost. Itu elegan banget sih sebenarnya. Tapi setelah dipikir-pikir, kenapa ya kok kayaknya si Teteh sering banget gak cocok sama orang-orang terdekatnya. Mulai dari mantan pengacara sampai pendukung-pendukung yang katanya tadinya dulunya bela-bela mati-matian. Nah, sekarang malah berbalik arah mereka. Jadi kalau mereka cuma 1-2 orang mungkin memang salah paham ya guys. Tapi kalau banyak apa mungkin ya karena si Teteh terlalu baik, jadi nggak semua orang bisa nyamain level kebaikannya. Terus soal isu playing victim nih, wah ini pasti nggak bener nih. Ini nggak bener ya. Si Teteh itu nggak pernah cari-cari pembenaran guys. Teteh itu nyarinya kebenaran, bukan nyari pembenaran.
Atau mungkin ini misunderstood kali ya. Kadang memang guys, selalu jujur itu malah bikin salah tafsir. Tapi gue yakin kok guys, kalau si Teteh tahu caranya gimana introspeksi. Ya, ini cuma ujian kecil guys. Biar si Teteh makin hebat, ya enggak? Semangat terus Teteh. Jangan lupa Teh, kritik itu kadang-kadang hadiah loh Teh, buat jadi lebih baik. Keep inspiring. Kemarin saya membuat sebuah VT mengenai percakapan Densu dan Farhad Abbas yang terbongkar. Nah, siangnya Bang Densu itu kirim DM seperti ini ke saya nih. Saya nggak tahu ya Bang Densu ini kirim DM hanya ke saya atau juga ke para konten kreator lainnya yang membuat tweet yang sama ya. Tapi saya pribadi bilang Bang Densu ini bagus loh. Kenapa coba? Tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat siapa kita, tapi dia mau gitu mengirimkan DM untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dan ini suatu hal yang bagus yang dilakukan oleh seorang public figure seperti Denny Sumargo. Terlepas dia benar atau salah ya. Tetapi sayangnya yang namanya netizen, kalau sudah sekali kecewa pasti akan pulih lagi. Itu lama sekali karena netizen itu cenderung melihat pertama kali apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar ya. Nah, setelah Densu ini kirim DM ini ke saya coba pelajari semuanya, saya coba baca nonton lagi VT-VT mengenai percakapan yang terbongkar ini, dan saya juga ngerasa aneh gini. Kalaupun ini terjadi ya benar sesuai dengan percakapan yang ada, toh kenapa sih setelahnya Densu ini malah nyatronin rumahnya Farhad Abbas, dan Farhad Abbas itu malah melaporkan Densu ya. Terlepas dari ini semua loh ya, kenapa seperti itu? Kalau mereka bersatu pasti tidak akan terjadi hal itu ya. Lalu hal yang kedua juga saya lihat ada juga video mengenai Tenovi itu sedang makan bersama-sama dengan Densu ya setelah percakapan ini terbongkar. Itu artinya Tenovi pun baik-baik saja. Memang kalau saya melihat sekilas wajah Tenovi itu agak beda, agak sedikit diam dan agak sedikit seperti yang sedih ya. Tapi kalau saya lihat lagi gerak-geriknya secara psikologis, saya bilang Tenovi ini lebih ke kecewanya itu kenapa percakapan ini harus terbongkar, bukan karena dia merasa dijelekan oleh Bang Densu. Itu yang menurut saya loh ya. Dan mari netizen, saya pribadi ya, kita tidak usah memikirkan soal Densu lah, terserah dia mau muka dua atau apapun juga, toh nanti kan ada yang balasnya yang di atas, bener nggak ya kan. Yang pasti yang patut kita salahkan tetap adalah Agus ya, dan kesalahan pertama itu ada di Wawa. Intinya itu ya, kalau Wawa tidak menggunakan dana donasi untuk membayar rumahnya, apapun alasan si Wawa itu transfer atau apapun ya, tetap si Wawa yang mengizinkan anaknya untuk membayarkan rumahnya toh ya kan, dan menyalahkan terus anaknya yang nerima aja gitu ya, tetap salah di dia dan tidak melarang Agus. Itulah akar mula dari permasalahan yang ada ya. Jadi netizen jangan mau digiring kita dialihkan ke permasalahan Densu ini. Sekedar percakapan seperti itu memang mungkin bagi kita netizen yang sangat menjunjung tinggi Novi gitu ya, Tenovi gitu ya, menganggap Tenovi itu Dewi, mungkin merasa sakit hati ya Bang Densu ternyata di belakangnya itu dengan Farhad Abbas membicarakan seperti itu ya. Kita tidak tahu juga Bang Densu ini ada maksud apa seperti itu, apa benar dia juga berusaha memancing Farhad Abbas atau apa, dan anggaplah itu benar ya. Kalaupun itu anggap benar, kok kenapa ya sekarang kok belum beres-beres juga permasalahannya ya. Dan sudahlah, kita tidak usah pusingin soal Densu, nanti ini semakin panjang loh masalahnya loh. Nanti nggak, lebih baik kita kembalikan lagi ke masalah si Agus ya. Mereka keluarga si Agus sedang terima karmanya loh, karena dalam VT saya sebelumnya saya bilang apa, itu donasi bisa diterima dari dua sumber loh, dari Allah ataupun dari setan ya. Yang dari Allah itu yang orang-orang pertama kali berikan yang terkumpul 1,4 sampai 1,5 M yang sudah dikembalikan kepada Tenovi ya. Dan yang dari setan itu yang berasal dari para donatur yang setelah dananya ini dikembalikan ke Tenovi. Bukan berarti saya menuduh para donatur yang memberikan kepada Agus itu setelah kejadian ini semua adalah setan, bukan. Tapi donatur yang memberikan donasi dengan tujuannya untuk mentertawakan pihak lawan, untuk menunjukkan kita juga bisa, itu adalah yang berasal dari setan ya. Karena dia memberikan donasi itu bukan karena keikhlasan hati, tapi ada maksud tersendiri. Dan ternyata terbuktikan mata si Agus pun sekarang malah tertutup rapat. Berarti donasi yang diberikan itu tidak barokah, benar nggak?
semakin mencelakakan si Agus ya. Jadi para netizen, mari kita jangan mau digiring oleh terbongkarnya percakapan seperti ini. Mungkin ini juga akal-akalan Farhad Abbas lah atau apalah, karena Farhad Abbas juga setelah diwawancarai, setelah ketemu dengan wartawan, dipertanyakan soal percakapan terbongkar, dia sendiri kan bilangnya menuduh pihak lain yang menyebarkannya. Padahal kalau dia nggak ngerekam sih nggak mungkin gitu sampai tersebar seperti ini gitu ya. Mungkin ini pancingan dari Farhad Abbas juga, bener nggak ya? Jadi jangan mau digiring untuk melebar lagi masalah. Lebih baik kita kembali lagi ke masalah si Agus aja ya. Bahkan saya pribadi juga udah nggak mau sih kembali ke masalah si Agus. Kenapa coba? Capek diri nggak beres-beres dan gemes gitu. Udah salah nggak mau ngaku salah, apalagi si Wawanya tetap berkeras hati gitu ya, malah terus minta donasi, kan nggak lucu ya. Kayak gitu caranya sama aja mendidik orang-orang nggak bener ya. Yang enak tuh bukan hanya Agus, tapi keluarganya juga ikutan enak dong kecipratan ya. Saya pikir para donatur yang masih memberikan donasi ke dia itu, saya pikir nggak punya otak juga gitu, sama aja mendidik tidak benar itu, atau memiliki tujuan yang lain untuk mentertawakan pihak lawan ya. Dari saya sementara seperti itu dulu. Saya mohon kepada para netizen, kita jangan mau digiring ke opini-opini lain, ke permasalahan-permasalahan lain. Tetap fokus kita kepada si Agus aja ya. Dan saya juga minta kasus Agus ini segera terselesaikan ya, karena itu membuat dosa ke kita yang juga, menghujat lah apalah kayak gitu. Nggak lucu pisan soal si Agus ini ya. Kita cukup mengetahui si Agus ini adalah orang atau diri dan orang atau makhluk, saya pikir seperti itu. Oke, terima kasih.